Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, sampailah kita pada materi Aqidatul Awam, yaitu iman terhadap hari-hari akhir. Imanuna biyaumin akhiril wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan yang berhubungan dengan hari akhir. Kemarin sudah kita bahas tentang alam barzakh, soal tentang nikmat kubur, siksa kubur, dan sampai hari kebangkitan dan yaumul mahsyar. Sampailah kita pada termasuk iman kepada hari akhir, yaitu adalah iman kepada syafaat dari para nabi, dan termasuk syafaatul uzma dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang-orang dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ya, kemudian mereka lama berdiri di mauqif itu, sehingga mereka pergi kepada para nabi meminta syafaat atau pertolongan satu persatu, kepada Nabi Adam, Nabi Musa, kepada Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan semua dari nabi itu mengatakan lastulaha nafsi, ya, artinya beralasan, karena hampir dari mereka memiliki kesalahan, walaupun kesalahan di mata orang biasa bukan termasuk kesalahan, tapi kesalahan yang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah terakhir pada para manusia ini berbondong-bondong menuju kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pimpinan para nabi dan rasul. Maka beliau mengatakan analaha, aku yang berhak, ummati, dan beliau memintakan kepada Allah seraya bersujud di bawah arsy seperti sujud sholat. Maka Allah pun mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta isfa'u syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, akan diberi kamu, dan berilah syafaat kepada orang-orang yang engkau beri syafaat. Sehingga Rasulullah mengangkat kepala beliau dan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syafaat di sini ada beberapa macam, yakni anwa'un. Di antaranya yang pertama adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, yaitu syafaat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ini termasuk syafaat ini, syafaat memintakan orang-orang yang dalam kesedihan, dalam kepelikan yang terjadi di mauqif, inilah yang dinamakan syafaatul uzma. Dan syafaat ini adalah khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi maqaman mahmuda diberikan maqam yang tertinggi terpuji. Ini yang dimaksud adalah Rasulullah diberikan syafaatul uzma oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan beban orang-orang yang ada di mauqif itu setelah yaumul mahsyar. Yang pertama. Yang kedua adalah syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumi al-jannah. Yang kedua adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dalam hal memasukkan kaum umatnya kepada surga tanpa dihisab. Ini yang kedua. Imam Nawawi mengatakan ini juga syafaat khusus diberikan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal yang ketiga adalah syafaatuhu fi ziyadati darajat. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal
menambah derajat, menambah kemuliaan seseorang dari umatnya. Ini Imam Nawawi juga mengatakan ini masih khusus syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu syafaat fi man istahaqqa dukhulan nar, fi man istahaqqa dukhulun nar alla yadkhulah. Termasuk syafaat kepada orang yang sudah dinas betul-betul min ahli nar, akan tetapi tidak jadi masuk neraka karena syafaat ini. Maka ini tidak hanya khusus kepada Rasulullah, maka bisa jadi kepada para nabi dan para orang-orang soleh yang lainnya. Ini syafaat yang keempat. Berikutnya yang kelima yaitu asy-syafa'ah fi ikhraji qaumi minan nar. Syafaat yaitu perihal mengeluarkan kaum dari api neraka. Ini juga berlaku kepada Sayyidina Muhammad dan para nabi yang lain, bahkan para orang-orang soleh dari orang mukmin. Jadi maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yasfa'u yawmal qiyamah salasa al-anbiya summa al-ulama summa syuhada. Bisa memberikan syafaat pada hari kiamat nanti yaitu 3 golongan. Yang pertama yaitu para nabi kepada umatnya, kemudian para ulama dan para syuhada. Yang dimaksud 3 bisa mensyafaati ini adalah syafaat yang jenis kelima, yaitu mengeluarkan kaum dari neraka. Orang yang benar-benar sudah masuk neraka tapi bisa diberikan pertolongan syafaat sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika syafaatul uzma tadi, maka yang memulai bisa membuka pintu syafaat itu adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ulama sepakat bahwasanya yang membuka pertama kali syafaat yang dinamakan syafaatul uzma tadi adalah syafaat daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi jembatan. Setelah itu baru nabi-nabi yang lain bisa mensyafaati kepada umatnya. Setelah itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Masuk surga dari umatku 70.000 tanpa dihisab. Maka para malaikat mengatakan, halal istazatta rabbak, seandainya engkau bisa meminta tambahan kepada Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, istazattu fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Maka aku minta kepada Allah tambahan, maka ditambah setiap 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu, maka setiap satu orang bisa mensyafaati lagi 70.000 orang. Bayangkan berarti berapa itu? 70.000 kali 70.000, setiap satu orang bisa mensyafaati lagi 70.000. Kemudian dikatakan lagi, hala istazatta rabbak, tidakkah engkau bisa minta tambahan lagi kepada Tuhan? Faqala istazattuhu fazadani salasa hasaya biyadi. Jadi ditambah lagi. Jadi maka setiap satu orang lagi bisa mengajak orang dengan rangkulannya sebanyak-banyaknya. Tiga langkah, satu langkah bisa merangkul orang sebanyak-banyaknya. Makanya sebagaimana para ulama kita mendapatkan ijazah itu, ijazah yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah, dengan memegang tangan itu adalah dengan maksud siapa yang selamat di antara kita orang mukmin itu, maka akan merangkul, akan mengajak lainnya yang tidak selamat. Siapa di antara yang selamat akan menolong selainnya yang selamat. Itulah karena kita juga diajarkan
setiap berdoa maka doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maknanya mukmin satu yang lain sebelum nanti saling mensyafaati di akhirat, di dunia pun sudah kita saling mendoakan, maka tidak ada wala taj'alna fi qulubina ghillan, maka sehingga tidak ada ghil, tidak ada dengki satu dengan yang lainnya. Itulah sifat orang-orang mukmin daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tentang sedikit penjelasan masalah syafaat. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu tentang hisab dan seterusnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.